海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Sebelumnya terjadi bentrokan Hosoku Haki tingkat tinggi antara Luffy dan Kaido, dan hasil dari bentrokan tersebut akan segera kita ketahui pada chapter 1049 kali ini. Nah, untuk minggu ini, spoiler resmi dari manga One Piece chapter 1049 sudah rilis dan tidak lama lagi akan langsung kita cemek-cemek. Dalam spoiler yang keluar pada hari ini, tentunya ada adegan-adegan luar biasa lagi yang mungkin akan membuat kita terkaget-kaget. Salah satunya, pemenang dari bentrokan yang sangat luar biasa kemarin tidak lama lagi akan segera diumumkan. Luffy dan Kaido telah mengeluarkan teknik terkuat mereka masing-masing. Dan apakah kali ini tinju Bajrang Dewa Nika mampu menumbangkan sang naga api di Onigashima? Nah, untuk itu, ayo semua duduk yang rapi, tetap ketatkan isi celana kalian, karena seperti biasa, Abang Kapten akan mengencrit-encritkan isi spoiler dari manga One Piece chapter 1049 yang akan rilis untuk minggu ini. Manga One Piece chapter 1049 kali ini mendapatkan judul Dunia yang Harus Kita Cita-Citakan. Chapter ini juga mendapatkan cover story yang lagi-lagi menjadi kelanjutan dari cover story chapter sebelumnya tentang cerita keluarga Germo 66. Di mana pada cover story yang lalu kita melihat Ichiji dan Reiju telah tiba di kota coklat untuk menyelamatkan adik-adik mereka. Lalu pada cover story kali ini dikatakan bahwa ada seseorang yang membakar buku Niji dan Yonji. Masih belum diketahui siapa sosok yang membakarnya, tapi yang jelas Ichiji dan Reiju pasti akan bertindak cepat untuk segera menyelamatkan kedua adik mereka itu. Oke, kita masuk ke isi spoiler untuk chapter kali ini. Poin spoiler pertama yang keluar pada hari ini adalah flashback masa kecil dari Kaido. Akhirnya flashback dari sang Yonko Kaido pun ditampilkan. Di sini kita bisa melihat kilas balik dari Kaido ketika dia masih seonggok bocil. Kita juga bisa melihat masa kecil Kaido ini ketika dia masih berada di kerajaan Vodka. Di spoiler ini tidak dijelaskan di mana letak dari kerajaan Vodka itu. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, Kaido pun bertemu dengan Shirohige. Shirohige mengatakan kepadanya bahwa Rox ingin bertemu dengannya. Dalam adegan ini, Rox kelihatannya menunjukkan ketertarikannya dengan si Kaido kecil ini, sehingga dia sampai menyuruh Shirohige langsung untuk membawa Kaido kecil ke hadapannya. Percakapan Kaido dengan Rox pada flashback ini tidak dijabarkan secara rinci dalam spoiler. Namun yang jelas, ini merupakan awal bergabungnya Kaido menjadi kru bajak laut Rox. Flashback tersebut pun kemudian dipotong dengan memperlihatkan kondisi sang shinobi Raizo. Dikatakan di sana bahwa saat ini sebagian air yang diencrit-encritkan Raizo untuk memadamkan api kini telah meninggalkan kastil. Lalu dikatakan juga bahwa awan api milik Kaido telah menghilang. Namun yang mengejutkan, akhirnya si naga mesu Momonosuke berhasil membuat awan api baru miliknya sendiri. Keberhasilan Momo ini sangatlah pas dengan kondisi Kaido yang saat ini sudah mulai melemah dan awan api miliknya pun tidak mampu lagi dia kendalikan. Momo dengan menciptakan awan api miliknya sendiri tentu akan melakukan sebuah tindakan cepat untuk memindahkan Pulau Onigashima ke tempat yang jauh dari ibu kota bunga. Peran si naga mesum ini tidak kalah pentingnya dari misi mengalahkan Kaido dan juga Orochi. Menggagalkan jatuhnya Pulau Onigashima ke ibu kota adalah merupakan sebuah tindakan yang sangat heroik.
Sehingga dengan ini nantinya Momo akan menjadi sangat pantas disebut sebagai penerus Shogun di negeri Wano. Oke, kita lanjut ke isi spoiler berikutnya. Di sana disebutkan bahwa ketika Luffy sedang bertarung dengan Kaido, Luffy mengatakan sesuatu yang sangat hebat. Luffy berkata bahwa dia akan menciptakan dunia di mana tidak ada lagi temannya yang kelaparan. Lalu dengan mengejutkan, Luffy memukul Kaido dengan sangat keras dan Kaido pun langsung jatuh ke tanah, tepatnya di ibu kota bunga. Pertarungan yang cukup panjang ini akhirnya telah selesai. Kekuasaan Kaido selama 20 tahun yang sampai membuat penduduk Wano Kuni menjadi sengsara ini pun akhirnya dinyatakan telah berakhir. Kelihatannya dengan adanya adegan tersebut sudah dipastikan bahwa sang Yonko Kaido ini akhirnya telah benar-benar dikalahkan pada chapter 1049 kali ini. Kekalahan dari Kaido ini akan menjadi semakin jelas dengan adanya flashback lagi yang ditampilkan dalam spoiler kali ini. Isi dari flashback ini tentunya akan menampilkan sosok Kaido kembali. Di sini Kaido memberitahu King bahwa nantinya Joy Boy lah orang yang akan mampu mengalahkannya. Nah, dari flashback ini pun terungkap bahwa Kaido akhirnya menyadari jika Luffy ternyata merupakan titisan dari Joy Boy itu sendiri. Dengan demikian, Luffy pun berhasil membebaskan Wano Kuni dari kekejaman Kaido selama 20 tahun. Kemenangan Luffy ini akhirnya membuat ramalan dari Kozuki Oden menjadi kenyataan, bahwa nantinya akan ada sosok bajak laut muda kuat yang akan datang ke Wano Kuni untuk mengalahkan Kaido. Dan sudah jelas, Luffy lah sosok bajak laut kuat yang dimaksud oleh Oden untuk membebaskan Wano Kuni dari kesengsaraannya selama ini. Dan adegan yang sangat luar biasa tadi menjadi penutup untuk entrit-entritan spoiler dari manga One Piece chapter 1049 yang bisa Abang Kapten bagikan untuk nakama semuanya. Lalu ada sebuah kabar buruk yang ditulis pada akhir spoiler, bahwa untuk minggu depan manga One Piece libur.